Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Zalni dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi, modernisasi, westernisasi, konsumerisme, sekulerisme, dan terakhir hedonisme. Dan yang pertama, globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para 5 ahli, Cossherne dan Penn, mengemukakan pertanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Cohan dan Kennedy berpendapat globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu, kebergantungan pasar, dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Ahmad Suparman, globalisasi adalah sebuah proses menjadi suatu benda atau perilaku sebagai diri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dan Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Prof. Dr. Mubiarto, globalisasi mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai deskripsi atau definisi, yaitu proses menyatukan pasar di dunia menjadi satu pasar tunggal. Kedua, dalam bidang ekonomi yang menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Ciri-ciri terjadinya globalisasi itu ada 4. 1. Meningkatkan perdagangan globalisasi. 2. Meningkatkan aliran modal internasional dan investasi. 3. Ketergantungan antar negara di bidang ekonomi. 4. Meningkatkan interaksi budaya, perkembangan media massa. Penyebab terjadinya globalisasi itu ada 5. Dan pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Perkembangan transportasi. 3. Perkembangan bisnis ekonomi. 4. Kerjasama ekonomi internasional. 5. Berkurangnya sumber daya alam. Dampak positif dan negatif globalisasi. Kita mulai dari dampak positif. Dampak positif ada kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. Seperti itu kayak HP, laptop. 2. Kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Terus meningkatkan efisien dan efektivitas. Dan dampak negatifnya ada lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Terus mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Kayak rambut diwarnain, celana sobek-sobek, itu contoh dari budaya barat masuk ke budaya lokal. Dan rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Terus maraknya penyelundupan barang-barang ilegal kayak narkoba, barang-barang yang dilarang. Ada lagi langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, itu ada 4. 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menumpuk nasionalisme. 2. Mencintai produk dalam negeri. 3. Menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. 4. Melestarikan kebudayaan dan tradisi. Jadi kita bangsa Indonesia harus melestarikan bangsa kita sendiri. 2. Modernisasi.
Pengertian modernisasi menurut 5 ahli. Wilbert A. Modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi, organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik, sehingga menandai negara-negara barat yang stabil. Kedua, Astrid S. Susanto. Modernisasi merupakan proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Ketiga, Kojara Ningrat. Modernisasi merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan dengan zaman dan konstelasi dunia. Surjono Sukanto. Modernisasi adalah perubahan sosial yang biasanya terarah berdasarkan suatu perencanaan atau sebuah planning. Biasanya tuh sebelum itu ada rencana buat kemajuannya. Dan Ogbrun dan Nickhoff. Modernisasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan nyata dan bukan pada angan-angan semu. Gejala modernisasi. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, salah satu gejala yang muncul dalam modernisasi ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Industrialisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan modernisasi di bidang ekonomi. Ada juga di bidang politik. Bidang politik ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Muncul negara-negara baru yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik dan makin diakui hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, di bidang sosial juga ada. Gejala modernisasi dalam bidang sosial adalah kemajuan banyaknya terbentuk kelompok-kelompok sosial baru seperti komunitas pecinta sepeda, Perserikatan Buruh, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya modernisasi adalah adanya perubahan sosial. 3. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah proses meniru atau adopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Kata westernisasi berasal dari berbahasa Inggris, yaitu West artinya barat. Dampak negatif westernisasi itu ada 3. 1. Lunturnya jati diri bangsa serta budaya lokal. 2. Konsep liberalisme yang dianut budaya barat berbeda dengan budaya nasional. 3. Kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. 4. Konsumerisme. Pengertian konsumerisme adalah gaya hidup yang lebih mengagungkan kepemilikan, ekonomi, atau pemakaian barang-barang secara berlebihan. Penyebab konsumerisme itu ada 3. Yang pertama, kondisi sosial mengalami perubahan dan tren tertentu. Kayak viral-viral gitu. 2. Adanya tekanan dari luar yang mengharuskan membeli barang. 3. Marketing dan pemasaran yang menciptakan situasi yang menguntungkan. 5. Sekularisme. Pengertian sekularisme adalah paham yang senantiasa memberi kajian ideologi atau kepercayaan yang mana berpendirian bahwa paham segala konsep agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik, negara, budaya,
atau institusi publik lainnya. 6. Hedonisme. Hedonisme merupakan ideologi atau pandangan hidup yang mengasumsikan bahwa sukacita dan kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia untuk menjalankan kehidupan mereka. Hedonisme sendiri berasal dari hedone, bahasa Yunani yang artinya kesenangan. Pengertian menurut para ahli, Collins Gen, hedonisme merupakan doktrin bahwa kesenangan adalah hal terpenting dalam hidup. Dengan kata lain, hedonisme merupakan pemahaman yang dimiliki bersama oleh mereka yang hanya mencari kesenangan hidup. Burhanuddin. Hedonisme dianggap baik sesuai dengan sukacita yang dibawanya. Dengan kata lain, suatu yang hanya membawa kesusahan, ketidaknyamanan, serta penderitaan tidak dianggap baik. Sarwono. Menurut Sarwono, hedonisme merupakan konsep diri di mana gaya hidup sendiri dijalani sesuai dengan citra di kepalanya. Sebagai contoh, seorang atlet biasanya gaya hidup sehat merupakan cara hidup dan menjadi kesenangan sendiri. Bentuk-bentuk perilaku hedonisme itu ada 6. 1. Sikap sombong. 2. Bersikap konsumtif. 3. Tidak merasa puas. 4. Kebahagiaan menjadi tujuan. 5. Tidak mau merasakan rasa sakit atau kesulitan. 6. Itu egois. Jadi orang-orang hedonisme tuh sikapnya egois. Ada sikap sombong, sikap gak puas sama dirinya sendiri. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.